Pemirsa Intens investigasi terkait polemik ijab kabul Maxim Bottier yang disebut tidak sah oleh beberapa pihak. Akhirnya, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Bimas Islam merespon polemik tersebut. Polemik ini pun dipicu oleh pernyataan seorang konten kreator TikTok yang menyoroti adanya jeda 3 detik dalam pelafalan ijab kabul Maxim yang dinilainya terlalu lama. Menanggapi hal tersebut, Bimas Islam memberikan penjelasan dengan merujuk pada fikih Islam sebagai dasar hukum. Tidak hanya Bimas Islam, sejumlah ustadz dan ahli agama Islam pun juga turut angkat bicara. Di antaranya Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz Reza, Ustadz Syamsuddin, serta penghulu yang memimpin akad nikah Luna dan Maxim. Mereka pun menyatakan bahwa ijab kabul yang dilakukan Maxim tetaplah sah. Lalu, sejauh mana sebenarnya batas jeda dalam pelaksanaan ijab kabul yang dianggap sah atau tidak sah? Dan benarkah para ahli agama sependapat dengan penghulu bahwa ijab kabul Maxim Bottier sah secara agama? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Janji suci Luna Maya dan Maxim Bottier tidak hanya menjadi sorotan karena kebahagiaan mereka. Namun kini muncul sebuah polemik seputar ijab kabul yang diucapkan Maxim. Ijab kabul tersebut dinilai oleh sebagian pihak tidaklah sah karena adanya jeda sekitar 3 detik setelah wali nikah, yaitu kakak Luna Maya, mengucapkan ijab. Polemik ini pun mencuat setelah seorang konten kreator TikTok bernama Sirojudin As-Subki menyatakan bahwa menurut hukum Islam, jeda lebih dari 3 detik membuat ijab kabul pun menjadi tidak sah. Menanggapi pernyataan tersebut, Layanan Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Bimas Islam memberikan klarifikasinya. Melalui akun media sosial pribadinya, Bimas Islam juga menjelaskan bahwa berdasarkan fikih Islam, ijab kabul baru dianggap tidaklah sah apabila jedanya terlalu lama hingga menimbulkan sebuah keraguan. Namun demikian bukan berarti tidak boleh ada jeda sama sekali. Jeda singkat yang masih ditoleransi seperti saat mengambil nafas, bersin, atau menelan ludah masih dianggap sah selama tidak menunjukkan keraguan ataupun penolakan dari pihak pengantin. Ada yang bilang akad nikah artis ini gak sah gara-gara ada jeda kelamaan pas ijab kabul. Oke, yuk kita bahas pakai kacamata fikih dari tim layanan syariah Kementerian Agama biar nggak salah paham. Dalam hukum fikih, ijab dan kabul itu emang harus nyambung. Jangan sampai kayak orang chat yang balesnya baru 2 hari kemudian. Nah, kata Imam Khatib Asy-Syarbini, kalau jedanya terlalu panjang, kabulnya jadi nggak nyambung sama ijabnya, alias bisa nggak sah. Kalau jedanya kelamaan, ya kabulnya udah nggak dianggap sebagai jawaban atas ijab. Begitu kira-kira penjelasannya. Tapi tenang dulu, bukan berarti nggak boleh jeda sama sekali ya. Menurut Mustafa Al-Khin dalam Al-Fiqhul Manhaj, jeda ringan tuh masih aman kok. Misalnya, menghela nafas, bersin, atau cuma nelen ludah. Yang kayak gitu nggak bikin akad batal. Imam Nawawi juga bilang hal yang sama, jeda yang sebentar dan wajar itu nggak masalah. Jadi, akad nikah si artis ini sah atau enggak? Jawabannya sah, selama jedanya singkat dan nggak nunjukin ragu. Ya, tak hanya Bimas Islam, Ustadz Dery Sulaiman turut memberikan tanggapan terkait polemik tersebut. Menurutnya, jeda yang terjadi saat prosesi tersebut hanyalah jeda wajar untuk menarik nafas, sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Ustadz Dery pun juga menegaskan bahwa ijab kabul Maxim disaksikan langsung oleh penghulu yang merupakan pejabat negara dan telah dinyatakan sah secara hukum dan agama.
Karena itulah, polemik ini pun seharusnya tidak perlu diperpanjang, apalagi diperdebatkan secara berlebihan. Ia pun menambahkan, jeda 3 detik yang dilakukan Maxim masih dalam batas wajar dan tetap dianggap sah. Dan seperti inilah penjelasan Ustadz Dery Sulaiman secara lengkap. Itu kan Maxim cuma narik nafas. Dia narik nafas kan, agak perbedaan mic juga kan, dan itu masih batas wajar, nggak ada masalah. Kalau jeda waktu lama itu ya sebetulnya kayak orang nego ludah tuh, kita tuh bisa 3 detik loh. Nego terus sambil nafas, ambil posisi apa itu bisa 3 detik. Atau bukan dia grogi, kan Maxim baru pertama kali ijab kabul. Kalau orang udah profesional, udah berkali-kali kawin, mungkin dia cepat, saya terima nikahnya langsung deh kan, dia udah pengalaman kan. Ini Maxim kan baru. Pertama wajar atau dimaklumi, apalagi di sana ada kepala KUA. Kalau mungkin boleh orang nggak paham agama, pasti kepala KUA negara sudah menunjuk dia sebagai kepala KUA di sana, pasti dia punya ilmu dan sudah berkompeten gitu loh. Jadi kalau kepala KUA sudah mengatakan sah, mestinya kita jaga adab, menghormati pendapat keputusan daripada KUA itu. Jadi nggak usah diperpanjang sebetulnya, nggak usah dibahas lagi. Yang menurutku sih 3 detik itu masih wajar lah. Kalau 30 detik nggak wajar lah, pasti nggak harus diulang. Tapi kalau 3 detik kan memang itu normal banget kan, orang bernafas. Masa orang nggak boleh nafas, ngeluarin nafas? Kan Maxim lagi ngeluarin nafas ya? Kan? Apa coba aku berarti bolak-balik itu. Kita nafas sih. 1 detik, 2 detik, udah selesai ngomong. Enggak, aduh, aku nggak bingung juga sih. Pokoknya itu udahlah. Kalau kamu tanya pendapatku ya menurutku itu sah, selesai. Aku ikut ulama guru-guruku aja. Kalau ada yang mengatakan tidak sah ya terserah. Jadi begitulah. Jadi kalau masih sekedar menarik nafas, menelan ludah, itu manusiawi banget ya. Masa orang nafas nggak boleh sih? Masa orang berpikir sesaat untuk biar fasih bicara nggak boleh. Nah, jadi yang dibilang sama ulama jeda itu, ini jumhur ulama, seluruh ulama sepakat ya. Kalau menjawabnya kelamaan, apalagi terjadi dialog. Contohnya nih, saya nikahkan terus yang pengantin prianya mikir sampai 10 detik, 20 detik. Karena dia ragu untuk menerima kabul itu kan. Karena nggak main-main ijab kabul kan, penyerahan tanggung jawab, lebih getar tiang-tiang harusnya Allah. Ya, terus dia tanya temannya gimana, terima nggak? Itu nggak sah itu. Tapi kalau Maxim kemarin itu nggak ada masalah, menurut saya itu nggak ada masalah, itu sah. Ya, Ustadz Dery Sulaiman memberikan sarannya kepada Luna dan Maxim untuk tidak ambil pusing terkait pendapat dari konten kreator TikTok tersebut. Karena para saksi dan penghulu pun sudah sepakat bahwa ijab kabul mereka pun sudah dinyatakan sah. Insya Allah Luna dan Maxim tenang aja, udah saksinya lagi. Saksinya bukan sembarang orang, lagi utusan presiden loh, Raffi Ahmad. Jadi bukan kaleng-kaleng, ini pernikahan udah direncanakan, disiapkan. Ya, jadi bukan pernikahan yang dibuat tiba-tiba dan terpaksa. Nah, jadi ya semoga yang bikin konten itu niatnya lurus untuk edukasi ya, untuk benar-benar memberikan dakwah dan mencerdaskan umat tentang hukum pernikahan itu. Selain Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz Syamsuddin juga memberikan pandangan terkait polemik ijab kabul dalam pernikahan Luna Maya dan Maxim Botiar. Ia pun menjelaskan memang terdapat beberapa pandangan di kalangan ulama mengenai jeda dalam pengucapan kabul oleh mempelai pria. Menurut Imam Nawawi, idealnya ijab dan kabul diucapkan tanpa jeda dalam satu tarikan nafas. Namun jika terjadi jeda karena kehabisan nafas ataupun mengambil nafas sejenak, hal itu pun masih dianggap sah. Dengan demikian, menurut Ustadz Syamsuddin, apa yang terjadi pada Maxim, yakni jeda singkat karena mengambil nafas, tetaplah dianggap sah. Dalam pernikahan tentu kita mengetahui bahwa ada rukun nikah, di antaranya ada sigat, kemudian yaitu kalimat ijab qabulnya. Nah, dalam kalimat ijab qabul itu terjadilah perbedaan pendapat di antara masyarakat, tapi bukan perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, di antara ijab qabul persyaratannya menurut daripada Imam Asy-Syarbini, beliau sebutkan dalam kitab Al-Iqna, itu tidak adanya penggantungan atau ta'liq
dan tidak adanya juga pembatasan waktu atau disebut dengan taqqid. Contoh misalnya penggantungan itu ketika sang ayah berkata, nanti kalau anakku sudah cerai saya nikahkan dengan kamu. Ini penggantungan. Atau yang kedua adanya pembatasan waktu, saya nikahkan anak perempuanku dengan masa 2 tahun. Nah, ini kamu tidak boleh. Kemudian syarat yang kedua mesti menggunakan kata inkah atau tazwij. Saya nikahkan atau saya kawinkan, atau menggabungkan keduanya, saya nikahkan dan kawinkan engkau. Ankahtuka wa zawwajtuka. Nah, itu. Kemudian Imam An-Nawawi itu menambahkan dalam Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin, beliau sampaikan ada syarat yang ketiga, tidak adanya daripada jeda. Maksudnya dia bersambung. Jeda yang apa? Jeda yang kira-kira bisa menimbulkan persepsi yang terlalu lama dia menjedanya sehingga seakan-akan dia tidak terpaksa gitu, terpaksa untuk menikah. Contoh misalnya saya kawinkan dan nikahkan kau dengan putri perempuan saya bernama ini tersebut tunai, dia diam dulu. Itu kata Nawawi harus disambung. Nah, jadi ini syaratnya. Nah, dari penyambungan yang disebutkan sebagai syarat oleh Imam An-Nawawi inilah yang kemudian dalam masyarakat mungkin disalahpahami bahwa harus satu tarikan nafas. Padahal yang dimaksud itu adalah jeda yang seakan-akan dia berpikir ulang untuk menikah. Jadi tapi kalau jedanya cuma tarik nafas atau di tengah-tengah dia kehabisan nafas, maka tidak ada masalah, tetap sah daripada pernikahannya. Ustadz Reza juga turut memberikan tanggapan terkait polemik tersebut. Ia pun menyatakan bahwa pernikahan Maxim dan Luna Maya tetaplah sah secara agama. Ya, kehadiran penghulu yang merupakan utusan resmi negara dan ahli agama sudah cukup menjadi dasar kuat untuk menyatakan keabsahan dari ijab kabul tersebut. Oleh karena itu, umat Islam sebaiknya menghargai pendapat dari ahli agama yang memimpin prosesi tersebut. Ia pun juga menambahkan bahwa jeda yang terjadi saat Maxim mengucapkan kabul merupakan hal yang wajar. Bisa jadi karena gugup. Mengingat prosesi akad nikah adalah sebuah momen sakral. Dan bagi Maxim, ini adalah pengalaman pertama untuk menjalani momen penting tersebut. Jadi dari malam latihan dulu, biar gak sulit lidahnya, biar fase. Latihan berulang-ulang. Tapi tetap aja karena grogi bisa lupa. Makanya mendingan kita ada jeda, yang penting substansinya, yang penting intisarinya, ijab qabul itu serah terima, ya. Ini kan estafet tanggung jawab dari orang tua atau yang diwakili ke mempelai pria. Jadi al-ajalatu minasyaitan, apa juga tergesa-gesa kalau belepotan. Mendingan tertib, ada jeda, ya biasa lah. Kalau orang ketika saat sakral ini pasti dia akan mengalami nervous, grogi, kadang-kadang di ruangan AC pun keringatnya udah mengalir. Karena nggak main-main, ini sakral, jadi maklumin aja. Ya, sah atau tidak? Sah, kalau menurut dua sakti ini sah. Sebelumnya, penghulu yang menikahkan Luna dan Maxim pun sudah memberikan tanggapan atas polemik ijab kabul yang diucapkan Maxim yang dinilai oleh sebagian pihak tidaklah sah karena adanya jeda. Penghulu tersebut juga menegaskan bahwa prosesi ijab kabul Maxim tetap sah meskipun terdapat jeda selama 3 detik untuk menarik nafas. Mengacu pendapat para ulama, jeda tersebut masih termasuk dalam kategori jeda yang dapat ditoleransi. Dan seperti inilah penjelasan selengkapnya. Menanggapi polemik tentang qabul atau jawaban dari pengantin pria ketika menjawab ijab. Ijab itu ucapan dari wali nikah. Ya memang ada pendapat dari ulama. Ulama ini ahli hukum standar internasional tentunya ya. Ada yang mengatakan memang harus langsung, tidak boleh disela. Ada yang mengatakan boleh terjeda, dan terjeda tidak terlalu lama. Dan menurut saya pribadi, jedanya Maxim kemarin masih dalam batas kewajaran. Bahkan sempat jadi polemik ini, yang sempat diviralkan itu, beliaunya sudah menghitung 3 detik, gitu kan? Nah, itu masih dalam kewajaran.
Nah, yang tidak wajar adalah ketika disela oleh pekerjaan lain. Misalnya, ketika wali sudah mengatakan ijab, kemudian disela pekerjaan lain. Mungkin makan suatu hidangan, ya, mungkin ngobrol dengan orang lain, nah disela dengan pekerjaan lain. Selama tidak disela dengan pekerjaan lain dan masih dalam batas kewajaran, itu makfu. Makfu itu artinya bisa ditolerir begitu. Ya, dan memang kalau bicara soal ini bicaranya ranah akademis. Di sekelas ulama mereka sudah saling mentolerir. Kalau mohon maaf, saya pribadi hanya sekelas muqallid. Muqallid itu hanya sekedar pengikut. Ya, kebanyakan kita hanya sekelas muqallid, pengikut saja. Pengikut apa yang sudah disimpulkan oleh para ahli hukum terdahulu. Mohon maaf, jadi saya terima masukan itu, silahkan. Tapi kami juga punya pendapat secara pribadi, itu jeda yang dimakfu, bisa ditolerir. Gitu Mbak, singkatnya ya. Secara tegas, tim layanan syariah dari Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya dari Bimas Islam, menyatakan bahwa pernikahan Luna Maya dan Maxim Botier tetaplah sah. Sementara itu, bagaimanakah cara Luna dan Maxim menghadirkan sosok orang tua mereka yang telah tiada di momen sakral pernikahan tersebut? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, pernikahan Luna Maya dan Maxim Botier mengantar mereka ke fase baru dalam kehidupan sebagai pasangan suami istri. Selain dipenuhi kebahagiaan, momen sakral tersebut juga menyisakan rasa haru, baik bagi Luna, Maxim, maupun keluarga mereka. Pasalnya, terdapat hal unik dan penuh makna dalam upacara melukat yang mereka jalani sehari sebelum akad nikah. Kain yang digunakan saat ritual tersebut terdapat lukisan yang bertujuan untuk menghadirkan sosok orang tua mereka yang telah tiada agar tetap hadir dalam momen istimewa itu. Cerita ini pun diungkap oleh Asri Ulas. Ia pun menjelaskan bahwa Luna Maya secara khusus memintanya untuk membuatkan kain batik bergambar lukisan almarhum ayahnya. Sementara Maxim minta dibuatkan kain batik bergambar dirinya bersama almarhumah ibunya. Lantas seperti apa sebenarnya kain batik berwarna khusus yang dibuat oleh Asri Ulas untuk ritual melukat Luna Maya dan Maxim tersebut? Luna kemarin aku untuk, boleh nggak tuh sama dia, untuk acara melukat ya. Jadi saya punya kain namanya Denyut Semesta, di mana itu adalah kain recycle tekstil. Jadi dari sampah tekstil dicop lagi jadi kapas, kemudian jadi benang, kemudian dipintal lagi jadi tenun. Nah itu dikerjakan sama 1.000 orang. Nah kemudian di kain itu kita buat atau kita melakukan pewarnaannya pakai pewarna 11 suku Dayak di Kalimantan. Jadi kemudian habis itu baru kita namanya teknik ba, dan teknik ba itu tekniknya cuma ciprat, gores, itu sebelum Masehi, sebelum kita tahu membatik. Nah lalu tik itu adalah teknik yang sekarang kita udah tahu, simbol, udah tahu. Nah jadi Luna kemarin pesan Mbak Asri, ayahku udah nggak ada, terus ayah punya lukisan ayah dan aku, boleh nggak dibatik di kain Denyut Semesta. Kemudian ada Sido Mukti, Sido Luhur, terus kemudian ada Cinta Kasih, kemudian ada Naik Derajat, kemudian nanti punya keturunan yang baik gitu ya, terus jadi Welas Asih, dan kemudian dia kan di dunia industri kreatif, jadi ada kreativitasnya, jadi semuanya ditanamkan di situ, sehingga dia bilang bapakku nggak bisa lihat aku menikah, jadi ada di kain aku, supaya ya jadi sebelum akad saya mau ada gambarnya di kain supaya saya juga bisa punya kenangan itu. Nah Max juga gitu, Maxim kan ibunya baru meninggal, kemudian ada foto masa kecilnya Max dan ibunya. Jadi untuk Max, boleh nggak mama ditaruh di sini supaya mama tahu saya akan menikah, kemudian membersihkan semuanya. Ini adalah kain Denyut Semesta, recycle tekstil. Jadi ini adalah sustainability fashion, di mana pewarnaannya juga menggunakan pewarna alam. Dan kali ini Luna dan Maxim memesan Denyut Semesta dengan
banyak cerita. Luna sendiri punya lukisan dari ayah tercinta yang ingin dituangkan dalam kain Denyut Semesta. Sedangkan Max bersama ibunya dan foto masa kecilnya kita batik di dalam kain Denyut Semesta, di mana Denyut Semesta juga membuatkan motif-motif yang syarat akan makna sehingga Luna dan Maxim bisa menjadi sejahtera dan bahagia dalam perkawinan. Apa yang kita pakai semoga bisa menjadi doa di setiap tindakan atau perbuatan di dalam pernikahan yang semoga menjadi sejahtera dan bahagia. Selamat Luna. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb. Luna, dia melukat. Ini sih. There's two. Satu cewek, satu cowok kan? Iya, dia ada yang aku suka. There's one girl, one boy. Ini pakai musik ini. Ini musik dia. Ini ada. Saya punya bapak gambarnya? Ini gambar bapak? No, this is gambar bapak. Itu gambar bapak loh itu. Sorry. Ini yang Max ini. Ini Max. Max, this is your mom's picture, Ma. Max. Oh, ini berarti punya punya Luna. Itu punya Luna itu? Ya. Ini ada ibu kamu nih. Sama kamu. Kalau ini baru bapak nih gambarnya. Iya, ini gambar ini. Maaf ya. Sementara itu, di sosial media beredar sebuah video yang memperlihatkan gaun yang dipakai oleh Luna saat malam resepsi pertama pernikahannya. Dalam video tersebut, Luna pun menggunakan gaun berwarna biru dengan lukisan yang dibuat oleh ayahnya dan dirancang oleh fashion designer. Gaun yang dikenakannya begitu mencuri perhatian. Pasalnya, gaun tersebut memperlihatkan wajah ibundanya. Sang bunda pun begitu terkesima ketika melihat gaun yang digunakan Luna, di mana gaun tersebut adalah lukisan mendiang ayahnya. Hal itulah yang menghadirkan keharuan bagi sang bunda dan juga keluarganya. This is a surprise for you. This is you. Yes, it's you. Red hair. Who else? No. And then Bapak. Terus kayaknya ada dua di sini. The painting. And I don't know ini siapa, but I assume it was me and maybe Kipi. So yeah, I wanted to have something meaningful and also something that you can always remember. Then, so sebenarnya awalnya it's supposed to be inside the. I think Luna's love goes beyond all the time. Like, I'm gonna put it on the dress for you to be able to see, and she's gonna give it this to you. Don't worry. Yeah, we can make it bigger. Don't worry. Don't worry. So Max, you wanna say something? Do you like my dress? I always love the dress, and especially with this painting is like pretty beautiful. I saw it, I was like, what is happening? Oh wow, what is this? It's from Baba's painting, and obviously, she always wants to commemorate. So sebenarnya awalnya it's supposed to be inside the dress, but Yefta amazingly said, I want to make a dress out of your dad's painting. So yeah, so I'm pretty sure all of you, this is something that really special for me. My dad's painting. He's an artist, he's a musician. Maybe that's why I always have a soft spot for musicians.
Sementara itu, seperti apakah ungkapan bahagia dari para sahabat Luna Maya dan Maxim Bottier atas pernikahan mereka? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pernikahan Luna Maya dan Maxim Bottier membawa kebahagiaan, tidak hanya bagi mereka sebagai pasangan pengantin baru dan keluarga saja, tetapi juga bagi para sahabat. Kebahagiaan tersebut turut diungkapkan oleh sejumlah selebritis seperti Maya Estianty, Melanie Ricardo, dan juga Daniel Mananta yang hadir serta menyaksikan momen pernikahan mereka. Para sahabat pun mengaku sangat bahagia karena pada akhirnya Luna pun menemukan pasangan hidupnya. Mereka pun juga menyampaikan bahwa kebahagiaan ini tidak hanya dirasakan oleh kalangan terdekat, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang mengikuti kisah cinta mereka. Harapan pun disampaikan agar Luna dan Maxim dapat menikmati kehidupan rumah tangga mereka dalam kasih sayang. Senang karena kita bisa menyaksikan pernikahan dari Luna Maya dan Maxim. Ini kan sejarah yang sangat penting ya buat mereka. Jadi aku doain mudah-mudahan pernikahan mereka akan bahagia selamanya dunia akhirat, amin. Ada kado khusus nggak sih Bun untuk Kak Luna gitu? Kalaupun ada kita nggak akan bilang lah ya. Seperti biasa nggak mungkin spill. Tapi gimana akhirnya Kak Luna menikah setelah penantian panjang? Yang pasti senang. Bahagia, akhirnya dia bisa menemukan jodohnya, menerima dia apa adanya. Ada petua-petua nggak sih Bun ke Kak Luna gitu? Hari ini enjoy life. Semoga lancar hari ini, dijauhkan dari hujan supaya hari ini semua acara bisa berjalan lancar dan maaf Mbak, bisa diulangi kembali? Oke. Kalau Kak Luna ada deg-degan nggak sih curhat ke Kak Melanie gitu, deg-degan ya dia? Seneng banget dan ini it's a celebration buat gua sama Viola. Jadi kita benar-benar kayak super excited banget untuk merayakan hari yang sangat berbahagia ini dari Luna sama Maxim. Netizen turut berbahagia nih Luna Maya menikah sama Maxim nih, bagaimana Pak? Kita semua ya kayaknya, semua ya? Jutaan rakyat Indonesia kayaknya ya berbahagia semuanya dengan pernikahan ini gitu. Dan kita doakan yang terbaik dan yang pastinya kita juga berharap hari ini lancar, udaranya jangan sampai hujan. Amin. Tak hanya itu, Rosa juga mengungkapkan kebahagiaan yang ia rasakan saat menyaksikan Luna Maya akhirnya bersanding di pelaminan bersama Maxim Bottier. Menurut Rosa, kebahagiaan yang terpancar dari Luna merupakan buah manis dari penantian panjangnya dalam menemukan sang pujaan hati. Ia pun berharap Luna dan Maxim dapat membangun bahtera rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Bahagia pastinya, seperti kalian semua juga pasti. Dan kita langsung ke sini. Harapannya pastinya mereka bahagia selalu. Bahagianya sama kayak hari ini sampai kapanpun juga dan bisa diingat. Terus apa lagi ya? Udah sih kayak. Ikut nular nggak sih Teh bahagianya? Pasti. Bu, aku rasa ini nih. Mungkin aku rasa dari kalau buat aku pribadi begitu aku lihat di Instagram yang udah dilamar tuh aku bahagia banget. Semoga bahagia selalu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.